Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai pelopor terapi Gestalt. Kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Galih Dewanto, Imelda Pratiwi, Benediktus Denny, Gusti Ayu Made Melita, dan Elsania Handanayani. Pertama-tama, mari kita mengenal biografi dari pelopor terapi Gestalt. Frederick Salomon Peirce atau dikenal Fritz Perls lahir pada 8 Juli 1893 di Berlin. Dia adalah putra ketiga dari pasangan Yahudi Nathan Perls dan Amelia Ron. Fritz memiliki dua kakak perempuan yaitu Els dan Gret. Fritz hidup pada periode Perang Dunia, antisemitisme, dan konsolidasi gerakan Nazi. Ayah selalu menentang agama, dan ketika Fritz mulai membentuk kepribadiannya selama masa puber, ia menyatakan dirinya seorang ateis. Di masa pendidikan awalnya, ia tertarik pada dunia hukum. Namun akhirnya ia masuk di Universitas Berlin untuk belajar ilmu kedokteran dan lulus dengan gelar MD atau Doctor of Medicine. Selama Perang Dunia Pertama, ia melayani sebagai dokter di salah satu batalion. Setelah berakhirnya konflik pada tahun 1923, ia meninggalkan Jerman untuk bekerja sebagai ahli syaraf di New York. Pada tahun 1926, Peirce pindah ke Frankfurt untuk melanjutkan studinya tentang psikoanalisis. Di sana ia bertemu istrinya, seorang psikolog Lord Posner, atau lebih dikenal sebagai Laura Peirce. Mereka menikah pada tahun 1930 dan memiliki dua anak yaitu Renate dan Stephen. Pada tahun 1927, Fritz pindah ke Wina untuk melanjutkan pelatihannya di dunia psikoanalisis sekaligus spesialis psikiater dan pencetus utama pengembangan teori Gestalt. Pada tahun 1969, selain masalah jantung, ia didiagnosis menderita kanker pankreas. Fritz Perls meninggal setahun sesudahnya, yaitu di tahun 1970 pada usia 76 karena serangan jantung setelah dioperasi di rumah sakit di Chicago. Nah, selanjutnya ada perkembangan terapi Gestalt. Di tahun 1916, ia bergabung dengan tentara Jerman sebagai tenaga medis pada Perang Dunia I. Setelah perang, Peirce bekerja bersama Kurt Goldstein pada Institut Goldstein untuk kerusakan otak tentara di Frankfurt. Nah, dari sinilah ia melihat pentingnya manusia dipandang sebagai satu keseluruhan, bukan dari sejumlah fungsi bagian-bagiannya. Kemudian ia pindah ke Wina dan memulai latihan psikoanalisisnya. Nah, jadi Peirce dianalisis oleh Wilhelm Reich, seorang ahli psikoanalisis yang menokohi metode-metode pemahaman diri dan perubahan kepribadian melalui terapi tubuh. Kemudian dia juga diawasi oleh sejumlah tokoh kunci pergerakan psikoanalisis, termasuk Karen Horney. Nah, setelah itu Peirce pindah ke Amerika pada tahun 1946 dan mendirikan Institut Terapi Gestalt di New York pada tahun 1952. Bahkan dia tinggal di Big Sur, California dan memberi workshop dan seminar di Institut Esalen, menata reputasinya sebagai seorang inovator
psikoterapi. Masih pada tahap perkembangan terapi Gestalt. Teori Gestalt dikembangkan oleh Fritz Perl dan istrinya Laura pada tahun 1940-an. Merupakan sebuah pendekatan fenomenologis atau eksistensial berdasarkan premis bahwa setiap individu harus memahami konteks hubungannya dengan lingkungannya. Tujuan awalnya adalah bagi klien untuk memperoleh kesadaran akan pengalaman dan bagaimana mereka mengalaminya. Dengan kesadaran ini, perubahan secara otomatis terjadi. Pendekatannya bersifat fenomenologis karena terfokus pada persepsi klien akan realitas dan bersifat eksistensial karena berdasarkan dugaan bahwa manusia selalu dalam proses menjadi dan mencari diri sendiri. Sebagai pendekatan eksistensial, terapi Gestalt memberikan perhatian khusus pada eksistensi sebagai individu yang mengalaminya dan menegaskan kapasitas pertumbuhan dan menyembuhkan melalui hubungan interpersonal dan wawasan. Dalam pendekatan Gestalt ada dua sifat pendekatan, yakni fenomenologis dan eksistensial. Yang pertama, pendekatan Gestalt yang bersifat fenomenologis, artinya pendekatan ini terfokus pada persepsi klien akan realistis atau berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, bersifat eksistensial karena pendekatan ini didasarkan pada dugaan bahwa manusia selalu dalam proses menjadi dan mencari dirinya sendiri. Sebagai pendekatan eksistensial, terapi Gestalt memberikan perhatian khusus pada eksistensi sebagai individu yang mengalaminya, serta menegaskan kapasitas pertumbuhan dan penyembuhan melalui hubungan interpersonal dan wawasan. Nah, kesimpulan dari terapi Gestalt yang dikemukakan oleh Frederick S. Perls ini sendiri, yaitu terapi Gestalt mengutamakan pada tanggung jawab diri. Individu bukanlah merupakan organisme yang terbagi-bagi ke bagian tertentu dalam menjalani hidupnya, namun terapi ini membuat klien atau konseli dapat bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan see you in the next presentation.